Bapak Ibu Saudara sekalian pencinta Radio Skylight 91 FM, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Matius 24 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Matius 24 ayat 1 hingga ayat yang kedua dengan tema perikop pembacaan bait Allah akan diruntuhkan. Kita baca mulai dari ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu ia pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Baik, dalam pembacaan Alkitab kita ini berbicara tentang bait Allah akan diruntuhkan. Kalau kita melihat sekarang ini kejadian perang dunia antara Israel dengan Palestina. Bukan cuma Israel dengan Palestina, Rusia dengan Ukraina. Dan memicu juga dengan negara-negara lain yang terkena pengaruh dampak dari perang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar memahami akan firman Tuhan. Yang paling tepat, selamat datang di penghujung zaman. Berarti ini sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Kita harus peka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Seperti Matius 24 ayat 27 mengatakan, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita ini berbicara tentang bagaimana bait Allah akan diruntuhkan. Itu Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa satu saat bait Allah ini akan diruntuhkan. Jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi setelah Yesus sudah tidak ada di dunia lagi? Nah, baik, berarti kalau orang berbicara tentang bait Allah, berarti ini ada sangkut paut dengan sejarah tentang Yerusalem. Banyak orang belum mengerti, memahami tentang sejarah daripada Yerusalem. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah daripada Yerusalem. Yerusalem, penduduk aslinya adalah orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan ini, kalau orang baca di dalam Alkitab, itu adalah orang-orang daripada Filistin. Jadi kalau orang mau bilang, oh penduduk asli daripada Palestina, apa dia orang Yahudi? Bukan. Kalau mau ikut sejarah yang benar, penduduk asli daripada Palestina namanya Filistin. Mereka itu adalah orang-orang Kanaan. Mereka adalah suku Yunani kuno. Kalau suku Yunani kuno, waktu itu peradabannya belum ada Kristen, belum ada Muslim, dan belum ada Yahudi. Belum ada. Karena orang-orang Kanaan ini adalah orang-orang penyembahan berhala. Orang-orang Kanaan ini, mereka itu berdiam, bermukim di Pulau Kriti atau Pulau Kreta. Kalau orang melihat di peta daripada Alkitab, ada tulis di situ Pulau Kreta. Mereka berdiam di Pulau Kreta, kemudian mereka menyeberang lautan sampai di darat. Mereka lihat, ini bagus ini untuk dijadikan tempat bermukim, sehingga mereka namakan itu adalah Yerusalem, nama daripada dewa mereka. Dan sampai saat ini pula jadi pergolakan antara dua negara, antara Palestina dan Israel. Oke, selanjutnya mereka namakan ini Yerusalem di 2500 sebelum Masehi. Kalau hitung 2500 sebelum Masehi, itu adalah hitungan mundur. Kemudian ada seorang raja Daud di kalangan Bani Israel atau bangsa Israel, namanya Raja Daud. Dia memerintah dan kemudian dia mengadakan penyerangan. Karena waktu itu untuk menguasai wilayah, berarti menduduki satu wilayah, mereka harus apa? Mesti merebut tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah bilang, oh ini tanah ini harus kau rebut.
akhirnya di 1000 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan orang Israel. Nah, dan itu sudah ada kerajaan, namanya kerajaan Israel. Sehingga Yerusalem ini dijadikan ibu kota daripada kerajaan Israel. Dulu belum ada kerajaan, karena waktu itu masih dalam bentuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel belum ada rajanya. Tetapi nanti zaman Saul, sudah mulai ada rajanya. Raja Daud ini ketika dia merebut tanah Yerusalem ini, dia membangun kota Yerusalem ini. Selain dijadikan sebagai ibu kota, mulai ada satu perkembangan yang begitu pesat dengan kepemimpinan daripada Raja Daud, sehingga bangsa Israel waktu itu mereka mengalami kejayaan. Israel mengalami kejayaan. Selanjutnya ketika Raja Daud ini dia wafat, dia digantikan oleh anaknya namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Dan pada masa pemerintahan Raja Salomo ini, dialah yang mendirikan Bait Allah itu. Bait Allah itu didirikan, dibangun oleh Raja Salomo, dan dia meneruskan kepemerintahan daripada ayahnya Raja Daud ini dan membangun kembali kota Yerusalem. Begitu indah. Karena bangsa Israel ini tidak tunduk, tidak patuh kepada Tuhan Allah, sehingga apa? Allah membiarkan mereka. Karena kesombongan yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka sudah tidak taat dan setia lagi kepada Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allah menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan musuh-musuh. Jadi jangan berpikir memang bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Tetapi ketika mereka jauh di hadapan Allah, ketika mereka jauh daripada Tuhan, ya sudah, Tuhan menyerahkan kepada musuh-musuhnya. Terbukti ada seorang raja yang berkuasa di Babilonia, namanya Nebukadnezar II. Itu sudah didengung-dengungkan oleh Nabi Yeremia atas penghukuman daripada bangsa Israel. Raja Nebukadnezar adalah raja Babylon. Dia itu apa? Dia berperang melawan juga Persia. Ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan, dia juga menguasai bagian Yerusalem. Apa yang terjadi? Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda waktu itu dibantai habis-habisan. Bahkan mereka apa? Yerusalem itu dihancurkan. Termasuk di dalamnya adalah Bait Allah dihancurkan. Sehingga terjadi suatu ratapan. Banyak keluh kesah. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Ya seperti itu. Makanya penghukuman Tuhan atas bangsa Israel ini terjadi. Karena apa? Mereka itu sudah jauh dari hadapan Tuhan. Oke, kemudian dilanjutkan masuk dalam perjanjian baru. Zaman perjanjian baru, bangsa Israel mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menantikan yang namanya Hatikva Lamasia, sang Mesias itu. Tetapi mereka bilang, aduh lama. Kapan Mesias ini akan datang membebaskan? Kita ini telah dijajah oleh bangsa Babilonia. Rumah tempat tinggal kita ini sudah dihancurkan. Akhirnya zaman Raja Herodes Agung. Zaman itu, zaman Raja Herodes Agung yang memerintah di 73 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi, lahirlah Sang Juru Selamat, namanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau Yeshua HaMasiah. Dan banyak orang Kristen itu banyak tidak mengerti kapan Yesus lahir. Yesus lahir di 4 sebelum Masehi, zaman Herodes Agung. Waktu itu Herodes Agung adalah seorang raja yang berkuasa di Yudea dan Samaria. Herodes Agung adalah raja di Yerusalem. Kemudian dia dibawa
pemerintahan oleh Kaisar Roma. Dan Kaisar Roma pada waktu itu yang berkuasa adalah Octavianus Augustus. Kalau kita baca di Alkitab ini berbicara tentang Herodes, tetapi tidak ditulis Herodes siapa, Herodes Agung. Jadi zaman Tuhan Yesus banyak orang bingung, pada zaman Tuhan Yesus lahir ada seorang raja namanya Raja Herodes. Kemudian ketika Herodes meninggal, zaman Tuhan Yesus disalibkan, kok Herodes muncul lagi? Jadi itu namanya Herodes Agung. Kemudian ketika dia sepeninggalan dia, diteruskan oleh anaknya namanya Herodes Antipas. Karena anak-anak Herodes selain dia Herodes Antipas, ada Herodes Filipus. Baru kita belajar juga ada Agripa 1, 2. Nah selanjutnya, zaman Tuhan Yesus ini, jadi Herodes Agung adalah seorang raja yang orang bilang kacau. Seorang raja yang lalim. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Injil, contoh di dalam Matius, itu anak-anak di bawah 2 tahun ini dibantai. Karena apa? Karena dikabarkan seorang Mesias, seorang raja akan lahir, dan dia akan memerintah bagi bangsa Israel. Dialah Yesus. Sehingga Herodes Agung ini mencari tahu siapa raja itu. Dan dia memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun akan dibantai atau dibunuh. Sehingga keluarga Yesus itu menyingkir ke Mesir. Zaman Herodes Agung, Yerusalem ini dibangun kembali, dipugar. Karena sang raja ini adalah hobinya untuk membangun kerajaannya. Dan dia ingin menjadi kerajaan yang megah waktu itu. Dan bait Allah itu pun dibangun kembali. Ketika dihancurkan zaman Raja Nebukadnezar, dipugar kembali, dibangun kembali. Sehingga Israel mulai mengalami perkembangan demi perkembangan. Makanya di sini kembali ke pembacaan Alkitab kita ini. Ketika zaman Tuhan Yesus, ini murid Tuhan Yesus bertanya. Nah, Matius 2:24 ayat 1-2 dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Itu terbukti. Dan kemudian keluhan Tuhan Yesus tentang Yerusalem. Coba lihat. Jadi Tuhan Yesus mengeluh bagaimana keadaan Yerusalem waktu itu. Di dalam kitab Matius 23 ayat 37 sampai 39 mengatakan demikian. Ini Yerusalem, ini Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata bangsa Israel, Bani Israel ini, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yesus Kristus, dia adalah sang firman yang hidup. En arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Artinya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, dia Isa Al-Masih, dia adalah Yeshua HaMashiach. Sang firman yang telah menjadi manusia diutus oleh Allah. Agar supaya hubungan antara manusia dengan Allah terjalin erat kembali. Mengapa? Karena manusia ini memberontak terhadap Allah itu sendiri. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, sehingga hubungan antara Allah dan manusia ini sudah putus.
Bagaimana caranya agar supaya hubungan baik ini bisa terjalin kembali antara manusia dengan Allah? Diutuslah Sang Firman ini, Dialah Yesus Kristus. Tujuan Tuhan Yesus, Dia turun ke dunia menjadi manusia agar supaya keselamatan menjadi bagian daripada manusia sendiri. Seharusnya manusia ini dihukum, sudah tidak ada keselamatan lagi. Intinya, percuma kehidupan manusia tanpa ada keselamatan. Percuma kehidupan manusia tanpa ada kasih Allah itu sendiri. Makanya Allah adalah kasih. Sebelum kita mencintai Allah, Allah lebih dulu mencintai kita. Dan Allah menunjukkan kasih begitu besar kepada manusia, sehingga kita belajar tentang hukum kasih. Itu yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi mencintai Tuhan segenap hati, jiwa, dan akal. Jadi bukan cuma setengah-setengah mencintai Tuhan. Sudah cuma berbicara dalam hati, tetapi tidak melakukan, tidak ada faedahnya. Walaupun orang mengatakan, Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Hei, ingat, keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan itu bukan dalam keadaan diam, bukan vakum, tetapi keselamatan itu karena diberikan Allah dengan cuma-cuma. Kau harus ambil, kau harus raih. Keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, tetapi kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6 dalam bahasa Yunani, Holegon en auto menein opele katos ekeinos peripatesen kai autos hautos peripatein. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan coba kita berkata, kita sudah selamat. Keselamatan di mana kalau kau tidak kerjakan? Oh, kita bilang, oh kita sebagai orang Kristen, so ada kok keselamatan, tak perlu kita kerjakan. Salah. Dikatakan lagi, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kalau kau menjadi bagian dalam Kristus Yesus, di dalam kitab, jadi dikatakan begini. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan kita sendiri tidak mendapat bagian dalam keselamatan itu. Nah, dalam kitab Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan keinginan daging. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Ketika Dia mengorbankan dirinya mati untuk kita, ketika Dia mengorbankan darahnya tercucur di kayu salib, di atas kayu salib, sehingga darahnya itu tidak menjadi sia-sia. Lewat darahnya ini, pengorbanan darahnya ini, sehingga kita ditebus, kita dibayar mahal. Lunas, cap, tak, berarti lunas. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Sudah. Kembali lagi dari sejarah yang tadi. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, suatu saat Yerusalem ini akan bait Allah ini akan dihancurkan dan akan dibangun kembali. Dan juga tadi kita sudah membaca di dalam ayat Alkitab tadi bahwa Yerusalem ini akan dihancurkan. Terbukti ketika Tuhan Yesus mati di 33 Masehi. Jadi Dia mati di 33 Masehi pada zaman Raja Herodes Antipas. Herodes Antipas ini
adalah anak daripada Herodes Agung. Dan di zaman Herodes Antipas ini, termasuk Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepalanya. Jadi Yohanes Pembaptis mati di Yordania. Dia mati di apa? Jadi dia di penjara Herodium. Nah, itu dibangun oleh Herodes Agung. Di penjara di situ. Nah, waktu itu juga gara-gara dia berselisih paham antara Herodes Antipas juga dengan Herodias, calon istri daripada Herodes Antipas ini. Karena Herodias ini adalah cucu daripada Herodes Agung. Dan Herodes Agung ini, punya anak, ada Herodes Antipas dan Herodes Filipus. Herodes Filipus ini adalah suami daripada Herodias. Sedangkan Herodias ini dia berselingkuh dengan Herodes Antipas. Di sinilah Yohanes Pembaptis menegur dia. Kalian ini bersaudara. Istilah orang Manado bilang, "Ana bersaudara. Kenapa kalian berbuat demikian? Herodias punya suami adalah Herodes Filipus. Kok masih suka lagi dengan laki-laki lain namanya Herodes Antipas?" Karena perbuatan ini ternyata Herodias ini dia tersinggung, sehingga pada waktu itu gara-gara dia tersinggung, Yohanes Pembaptis dipenjara di Yordania, dimasukkan ke dalam penjara. Dan waktu itu Herodes Antipas, waktu dia merayakan hari ulang tahunnya, disuruh anaknya untuk menari. Anak daripada Herodias, namanya Salome. Tapi kalau mau buka di Alkitab tidak ada namanya. Itu kebanyakan sejarah itu banyak di gereja timur itu disimpan. Jadi dia menari di situ, akhirnya bersumpahlah sang Herodes Antipas. Dia minta begini, "Silakan kau mau minta hadiah apa?" Tetapi Herodias bisik kepada anaknya. Dia bilang, minta sama Herodes Antipas bersumpah dulu dan minta kepala daripada Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis waktu itu dikeluarkan di penjara dan dia mati dipenggal. Jadilah martir. Makanya kata marturia, bersaksi, itu kata martir, bersaksi. Karena tugas gereja marturia, diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, bersekutu. Lanjut. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di 33 Masehi, di 33 Masehi itu namanya lahirnya gereja. Gereja lahir di 33 Masehi. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Itu berbicara tentang Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus naik ke surga, lahirlah gereja. Tentang Pentakosta dan jemaat mula-mula. Kata jemaat dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Nah itu. Kembali, Tuhan Yesus kan sudah katakan, satu saat ini bait Allah ini akan dihancurkan dan akan dibangun kembali. Terbukti pada zaman Kaisar Nero, bagaimana ini suku-suku Yahudi ini memberontak. Mereka sudah tidak tunduk taat kepada kekaisaran Romawi. Sudah tidak mau membayar upeti, bahkan terjadi pemberontakan di mana-mana. Sehingga Kaisar Nero marah. Kaisar Nero ini dia memerintah di tahun 54 Masehi sampai 68 Masehi. Di zaman Kaisar Nero ini ada dua murid Tuhan Yesus mati martir. Namanya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Rasul Petrus mati salib terbalik, dan Rasul Paulus dari Tarsus ini dia dipenggal kepala. Karena kebiasaan orang Tarsus, orang Yunani, itu tidak baik untuk disalibkan. Karena disalibkan itu penghinaan, makanya dia dipenggal kepalanya. Nah, zaman Kaisar Nero ini, seorang kaisar yang begitu kejam, yang begitu tamak. Bahkan dia juga membunuh istrinya. Dia membunuh juga ibunya sendiri. Karena apa? Dia itu haus dengan kekuasaan. Bahkan waktu itu di 55 Masehi, kota Roma itu dibakar gara-gara ketamakan. Dan dia itu adalah seorang kaisar yang membenci kekristenan.
Ketika Kristen lahir 33 Masehi, di 55 Masehi dia membakar kota Roma. Dan dia memperadu antara orang Kristen. Dia menyalahkan bahwa yang membakar kota Roma itu adalah orang Kristen. Kebencian begitu luar biasa kepada orang Kristen waktu itu, sehingga banyak orang Kristen waktu itu dibantai. Jadi enak kalau kita saat ini, kita sebagai orang Kristen boleh beribadah, boleh ikut-ikut persekutuan-persekutuan, KKR penginjilan, dan sebagainya. Kita enak hidup di negara Indonesia yang merdeka ini. Tetapi zaman Rasul, mereka itu mengalami tekanan demi tekanan, mengorbankan jiwa, raga. Mereka mengorbankan segalanya. Banyak orang Kristen waktu zaman Kaisar Nero, mereka digorok. Bahkan ada juga zaman Rasul Paulus, ada kedua muridnya ini. Ini kedua muridnya. Itu bekas selirnya yang sudah masuk Kristen, Valencia dan Anastasia. Itu mereka diapa? Dimutilasi, dipotong-potong gara-gara mereka masuk Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi akhir hidupnya mengorbankan dirinya, mati, martir. Apa mereka mengeluh? Tidak. Mereka mempertahankan kekristenan. Dan juga Bapak gereja kita yang mati di 35 Masehi, namanya Stefanus. Bapak gereja pertama kali martir, namanya Stefanus, dirajam dengan batu sampai mati. Dia masih apa? Keluarga dengan Rasul Paulus. Yang sebelumnya Rasul Paulus, sebelum dia bertobat, namanya Saulus. Jadi kita juga harus belajar sejarah gereja, supaya kita tidak gagal paham. Sehingga ketika orang bertanya, kita tahu menjawab. Nah, mereka mengorbankan. Bahkan zaman Kaisar Nero itu, orang Kristen itu jadi obor hidup, dibakar hidup-hidup di satu lapangan besar. Ketika mereka dibakar hidup-hidup, itu jadi tontonan banyak orang. Banyak orang tepuk tangan, mereka senang melihat tontonan yang bagi mereka itu sangat indah. Tetapi orang Kristen waktu itu dibantai. Dan mereka juga diadu dengan binatang, dengan singa. Ada yang dijadikan sebagai gladiator. Nah, selanjutnya pemberontakan daripada orang-orang Yahudi, karena mereka itu dibawa tekanan daripada Romawi. Nah, sehingga apa? Terbukti Tuhan Yesus katakan, satu saat ini bait Allah akan diruntuhkan. Nah, di 70 Masehi, seorang jenderal yang bernama Titus Flavius Vespasianus, karena sudah tidak bisa lagi mengendalikan orang-orang Yahudi waktu itu yang ada di Yerusalem, sehingga Titus Flavius Vespasianus, mereka menangkap orang Yahudi, dieksekusi mati, dan kota Yerusalem dihancur leburkan, rata tanah. Tembok-temboknya dihancurkan, bahkan bait Allah dibakar. Orang-orang waktu itu dipanggang hidup-hidup. Anak-anak mati bergelimpangan. Mayat-mayat di mana-mana. Tembok itu dihancurkan. Dan sampai saat ini, itu yang kalau kita lihat orang Yahudi seringkali ke tembok ratapan, karena mereka mengingat di 70 Masehi itu penghancuran besar-besaran kota Yerusalem. Terbukti Tuhan Yesus katakan itu yang tadi kita bacakan di dalam kitab Matius tadi. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Itu Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Terbukti 70 Masehi terjadi pembantaian. Bait Allah dihancurkan. Apa sudah berakhir? Belum, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masuk di zaman Islam, kerajaan Islam. Zaman Islam lahir 610 Masehi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mendapatkan pewahyuan di Gua Hira. Nah, ketika zaman Islam ini, mereka merebut kota Yerusalem. Nah, dulu kiblat orang Muslim itu ada di sebelah timur, jarak di arah Yerusalem.
tetapi dia merubah arah kiblatnya ke Mekah. Di tahun 363 Masehi terjadi perang namanya Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini adalah disebut perang yang paling bersejarah, karena mereka bertempur mati-matian merebut daripada wilayah Yerusalem. Karena dulu ada dua kerajaan besar, kerajaan Persia dan kerajaan Roma Timur. Sedangkan kerajaan Roma Timur diperintah oleh seorang kaisar namanya Heraklius. Seorang panglima Islam yang terkenal, disebut pedang Islam, namanya Khalid bin Walid. Dia apa? Berjuang mati-matian. Dan zaman itu zaman di khalifah kedua, namanya Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya khalifah pertama Abu Bakar. Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dan zaman itu juga sebelumnya Nabi Muhammad mati di 632 Masehi, ketika beliau meninggal digantikan oleh khalifah pertama namanya Abu Bakar. Berperang melawan apa? Melawan Roma Timur, melawan juga Persia. Tetapi tentara Arab dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Tentara Muslim mengalami kemenangan. Akhirnya di 636 Masehi terjadi perang Yarmuk, sehingga sungai itu disebut sungai darah. Banyak pertumpahan darah. Dan sungai Yarmuk ini adalah bagian daripada aliran sungai Yordan. Ketika mereka berperang, karena memang Tuhan Yesus bilang, satu saat ini Yerusalem ini akan dihancurkan. Jelas dihancurkan. Akhirnya Yerusalem ini jatuh ke tangan pasukan Muslim di 637 Masehi. Ketika khalifah pertama Umar bin Khattab, jadi khalifah Khulafaur Rasyidin, dia masuk ke Yerusalem, dia bertemu seorang patriark, petinggi daripada gereja timur waktu itu. Itu gereja namanya gereja Ortodoks yang ada di Yerusalem. Namanya Sopronius. Akhirnya apa? Yerusalem ini, Sopronius sang patriark tertinggi itu menyerahkan kunci kepada Umar bin Khattab. Artinya Yerusalem ini sudah dibawa kekuasaan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mencari yang namanya Bait Suci, yang sampai saat ini orang Muslim menyebut Baitul Maqdis. Bait Suci, dia cari, oh ini yang pernah dihancurkan. Dan Umar bin Khattab membangun kembali Bait Suci itu. Dan ada yang sebagian peninggalan daripada gereja timur, gereja Ortodoks itu dibangun. Salah satunya ada di situ, Masjidil Aqsa. Ada itu dulu, kalau kita lihat peninggalan-peninggalan daripada gereja timur. Sehingga banyak orang bertanya, sebenarnya kubah Muslim masjid itu siapa punya? Itu sebenarnya patronnya daripada gereja timur. Sebelum Islam lahir sudah ada. Jadi gereja lahir 33 Masehi, Islam lahir 610 Masehi. Sebelum kaum Muslim masuk di situ, itu. Ketika dia masuk menguasai Yerusalem, jadi pertanyaan sampai sekarang, sebenarnya Yerusalem ini siapa punya? Agama Islam? Bukan. Agama Kristen? Bukan. Agama Yahudi? Bukan. Kalau ikut betul sejarah, orang Yunani kuno. Mengapa demikian? Inilah yang dinamakan penggenapan firman. Karena apa? Sampai saat ini tidak ada seorang profesor yang paling pintar di dunia ini yang bisa menghentikan perang yang ada terjadi di Israel dan Palestina. Jadi artinya sebagai orang Kristen, orang siap-siap, bersiap sedia. Karena apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yerusalem jatuh ke tangan Islam karena waktu itu di zaman Nabi Muhammad mereka melihat, mereka tahu bahwa kiamat akan datang di Yerusalem. Begitu juga zaman Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke Yerusalem, dari timur itu dia terangkat dari Yerusalem dan dia akan kembali ke Yerusalem itu pula. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Disinilah kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin ini cuma sedikit berbicara tentang sejarah daripada Yerusalem dan Bait Allah, karena waktu begitu singkat. Semoga sedikit belajar tentang sejarah yang ada kita bisa mengetahui, dan biarlah kiranya
firman ini, pembelajaran yang saat ini menjadi bagian, dan Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil, biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Saya tutup Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Shalom Aleichem Bisem Hamashiach, Christos Anesti, Alitos Anesti.